asrofi anbiya'i wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Jumat tanggal 14 November 2025 kita bisa berkumpul ya dalam acara yang insya Allah memberi kita semangat dan inspirasi, yaitu kelas inspirasi. Tepuk tangannya dong. Iya. Untuk menambah keberkahan perjumpaan kita pada hari ini, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kelas inspirasi ini sudah 3 kali ya, kalau ini terencana ya. Ya, kita sharing pertama kelas inspirasi dengan siapa? Iya, dengan Kak Egi. Pas keduanya kita kelas inspirasi dengan siapa? Bu Wiwit. Dan kelas inspirasi yang ketiga kita bersama siapa? Iya, Bu Putri. Insya Allah ini sangat menarik sekali. Kalian udah kangen kan mendengar suara Bu Putri yang indah itu? Sudah. Iya, tema yang diambil oleh Bu Putri pada pertemuan kali ini adalah aku bisa jadi apa saja. Nah, sebelum Bu Putri mulai, Bu Marina mau bacakan sedikit tentang Bu Putri alias kurikulum vitae, kata orang, bukan vitae. Iya, biodata Bu Putri. Ya, Bu Putri itu nama lengkapnya Putri Larasati SPD GR. Bu, GR itu apa Bu? SPD GR itu adalah guru, ya. Lalu Bu Putri ini lahir di Sungai Liat tanggal 26 Desember. Seumuran sama Bu Marina. Ya, 2000. Cuma Bu Marina tahun 2000 udah kelas 5 SD. Bu Putri baru lahir ya. Pendidikan beliau yaitu di RA Mawar. Siapa yang TK-nya sama-sama Bu Putri? Weh, banyak nih. Satu alumni, Ibu juga RA Mawar. Kita satu alumni ya, RA Mawar Squad. Lalu beliau sekolahnya di SD Negeri 7 Pemali. Siapa yang sekolah di SD 7? Iyalah semuanya. Masa ada yang beda? Oke. Nah, lalu beliau SMP-nya di SMP Negeri 1 Pemali. Siapa yang mau masuk SMP 1? Banyak yang mau satu alma mater sama Bu Putri. Oke, lalu mau SMA-nya di SMA Negeri 1 Pemali. Oh, ini yang mau SMA Negeri 1 Pemali siapa? Oh iya, banyak yang sama ya. Lalu, iya, beliau SMA kuliahnya, iya beliau S1-nya di S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, beliau di Muhammadiyah Surakarta alias di Solo. Benar ya? Betul. Ya, pantesan Bu Putri sekarang jadi lembut karena tinggalnya pernah di Solo ya. Muhammadiyah Surakarta. Nah, lalu beliau mengambil profesi gurunya di daerah Mukitogalo ya, di Unsri ya, Universitas Sriwijaya. Oke, pekerjaan beliau sekarang menjadi guru kelas di SD Negeri 10 Namang. Tahu enggak Namang di mana? Iya benar, siapa bilang Koba? Iya benar ya, Namang is di Koba Citi ya. Betul. Tengah ya. Walaupun beda kecamatan. Beda kecamatan kan ya? Iya betul. Oke, lalu beliau ini banyak ya pengalaman mengajarnya ya. Beliau pernah bimbel di lab house,
Abata Kids, lalu di Genius School Surakarta, dan pengalaman mengajarnya di SD 7 Pemali tentunya, ya, serta di SD Negeri 10 Pemali. Sekarang kita tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Putri. Ayo Ibu Putri, gabung. Masya Allah. Langsung ini? Langsung. Oke, baiklah. Oke, kita cek sound dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, nah alhamdulillah sekali nih, hari ini Bu Putri bisa ada di tengah-tengah kalian. Ini suatu kebanggaan sekali untuk Ibu Putri ya, Bu Marina ya. Terima kasih juga untuk Mem Reni dan juga Ibu Marina dan juga Ibu Herlina sudah mengizinkan Ibu Putri bisa berbicara di tengah-tengah kalian. Sebetulnya, halo. Sebetulnya masih banyak alumni-alumni yang lebih baik mungkin ya, yang lebih sukses, yang lebih berhasil. Tapi qadarullahnya ternyata Ibu Putri yang dipilih untuk mengisi kelas inspirasi kali ini. Alhamdulillah. Nah, Ibu Putri ada jargonnya nih. Ketika Ibu Putri bilang kelas inspirasi bersama alumni, jawabannya aku hebat bisa jadi apa saja. Pakai gerakan, oke? Kita pelan-pelan dulu ya. Kita slow mo dulu lah. Oke. Kelas inspirasi bersama alumni, aku hebat bisa jadi apa saja. Oke, ulangi. Yang semangat dong, ya. Yuk. Kelas inspirasi bersama alumni, aku hebat bisa jadi apa saja. Oke. Nah, ini adalah biodata diri dari Ibu Putri tadi, sudah dibacakan. Jadi Bu Putri ini adalah alumni dari SD Negeri 7 Pemali. Dulu SD 7 ini masih hutan, kanan kiri hutan, depan pulau, belakang pulau Bu Marina. Oke, alhamdulillah sekarang dikelilingi sama perumahan-perumahan yang bagus. Jadi nak, kalian harus bersyukur karena mendapatkan sekolah yang sangat bagus dan juga tentunya guru-guru yang sangat hebat gitu. Nah, kelas inspirasi ini tentunya pasti ada manfaat agar giat, betul sekali, giat belajar. Oke, nah ini universitas tempat Ibu Putri kuliah. Bagus dah? Keren dah? Ada di Surakarta atau ada di Jawa Tengah. Paling keren nih, Universitas Muhammadiyah nomor 1 se-Indonesia. Bayangin, orang Air Ruwai pacak kuliah di sini. Keren dah? Ibu Putri tidak jalan kaki loh. Ibu Putri naik ke sini pakai lift, bukan pakai tangga. Keren enggak kita? Tinggal pencet Ibu, kita pencet set. Nih, naik pacak ke sini. Keren. Kalian mau kuliah di sini? Oke. Nah, amin. Semuanya kalau bisa harus tetap kuliah dimanapun tempatnya. Jangan pernah guru-guru di sini aja semangat. Masa kalian lemes? Ibu Putri juga jauh loh kerjanya di Nameng tadi. Di mana di Nameng? Betul. Nah, begawe jadi guru kayak Ibu Putri harus jauh ke Bangka Tengah sana. Jadi alhamdulillah kalian punya guru-guru hebat. Kemudian fasilitas yang bagus itu perlu disyukuri. Oke? Tuh, Masya Allah. Ada yang mau jadi perawat? Oh, banyak juga. Ada yang mau jadi dokter? Oh, ada juga. Nunjuk terus. Kemudian ada yang mau jadi fotografer yang suka foto-foto.
Kemudian siapa mau jadi polisi atau polwan? Masya Allah, ada 2.000 orang. Siapa mau jadi engineering, arsitek? Oke. Siapa mau jadi dosen, profesor? Ada juga, Masya Allah. Siapa yang mau jadi pelukis, seniman? Ada, bisa melukis. Jadi tentara, halo deh kita. Masya Allah. Oke, bagaimana caranya biar kita bisa menggapai semua ini? Oke, belajar. Selain belajar ngapain? Apalagi? Apalagi selain belajar? Iya, kalau belajar baik, tapi kita perlu apa? Berdoa. Kita minta restu sama ibu dan bapak di rumah. Nah, kalau punya cita-cita tuh harus apa? Harus konsisten. Ibu Putri memang dari kecil ingin jadi guru. Jadi ketika kuliahnya, maka mengambil jurusan pendidikan guru. Nah, kemudian jangan ketika SMP lah berubah kulit. Misal, Bu, namanya budak anak-anak SD. Cita-citanya apa? Jadi tentara, Bu. Tiba-tiba nengok guru pas SMP, segera jadi guru jam 2 lah pulang. Aku nak jadi guru lah. Lalu bakuli. Lah SMA, aku nak SMA kelak kayak bagus deh kalau aku jadi polisi. Lah berubah kulit. Lah kalau SMA lah kuliah, aduh cuman ya pasti ngelakuin aku nak jadi apa? Jangan deh macam tuh. Ada, kita harus tetap memiliki cita-cita yang konsisten. Ketika punya tujuan yang jelas, jadi udah kita prepare nak dari sekarang. Mau jadi apa aku nanti? Mau jadi CEO mungkin. Siapa mau jadi CEO? Ada jadi CEO. Jadi pengusaha mungkin. Siapa mau jadi pengusaha? Tapi mungkin kalian berpikir, Bu, ngapain Bu kuliah Bu? Kelak ujung-ujung nganggur macam kayak seperadikku gede nganggur. Setidaknya mereka itu sudah punya apa? Ijazah, sudah punya bekal. Nah, pengusaha itu mereka juga sekolah, nak. Dan mungkinlah mereka nak muterin modal, tapi nggak ngerti konsep matematika. Bener nggak? Nah, jadi semuanya mata pelajaran yang sudah kalian pelajari itu sebenarnya perlu digunakan dalam kehidupan betul sehari-hari. Oke. Nah, ini baru-baru ini. Ada tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang tahu nggak ini siapa? Ini ada yang tahu nggak ibu ini siapa? Ibu ini orang pemali. Ibu ini. Kalau ini adalah baru-baru ini. Nah, ibu mau tanya nih, apa makna yang bisa kalian tangkap dari kedua foto ini? Nah, ibu mau tanya, apa nih kira-kira? Apa nih kira-kira yang bisa kalian tangkap? Apa? Oke. Ibu mau tanya, kedua orang ini adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, orang yang bisa kita bilang disabilitas. Tapi beliau menyerah nggak? Nggak nyerah mereka. Contohnya Zidan menjadi desainer grafis di Transjakarta. Dia tahu dia punya keterbatasan. Maaf ya, tubuhnya kecil, mungkin memang dari lahir. Tapi yang mahal adalah apa coba? Ide, pikiran dia nih. Dia pasti kuliah nggak? Kuliahnya jurusan apa? Desainer grafis. Bikin dia pantang menyerah nggak, nak? Enggak. Begitu juga dengan ini. Nah, ini adalah teman ibu, sahabat ibu juga. Namanya Nur Fatia. Sekarang dia jadi polisi. Bayangin, tangannya nggak ada, nak. Dari lahir, tangan kanannya nggak ada. Kok bisa Bu Putri jadi polisi? Kok bisa jadi polwan? Jadi alhamdulillah pemerintahan kita tuh sangat baik. Nah, jadi membuka seleksi untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan, disabilitas fisik, tapi dia tetap mau berkontribusi bagi
negara, bagi pemerintah, bagi orang sekitarnya. Nah, anak-anak ibu, justru ya, kalian harus tahu bahwa orang-orang seperti inilah yang harusnya membuat kalian malu, membuat kalian insecure kalau bahasa sekarang ya. Nah, orang yang memiliki keterbatasan fisik aja masih semangat gapai cita-cita. Apa? Dan seharusnya kita harus malu. Kita harus tetap semangat. Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mereka juga tetap semangat menggapai cita-citanya. Bayangin, tangannya nggak ada dari lahir, jadi apa-apa harus pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kiri, semuanya pakai tangan kiri, pakai jilbab tangan kiri. Kita nulis tangan kiri, miring-miring, Bu Marina. Nah, beliau ini dari kecil, dari lahir, dari lagi tangannya, bayangin. Kalau kalian masih mengeluh untuk halo, kalau kalian masih mengeluh, nak, kalian harus malu sama mereka berdua. Sebetulnya banyak sekali orang-orang yang masih bisa menginspirasi yang memiliki keterbatasan fisik. Artinya, ini ya yang harus kalian tahu dan mungkin bisa dicatat adalah tetaplah berkarya walaupun kalian punya keterbatasan. Oke, tetaplah berkreasi, tetap sekolah, tetap semangat walaupun kalian itu punya keterbatasan. Ini yang harus kalian tahu. Ibu jujur ya, ibu juga minder nih sama orang-orang yang semangat ini. Ibu baru ngajar kemarin 2 minggu aja udah ya Allah. Bagaimana mereka yang seumur hidup, yang ini nggak ada tangannya, yang badannya kecil. Nah, kalian harus tahu ya bahwa kalian harus tetap semangat berkarya walaupun ada keterbatasan. Oke. Nah, ini tips dari Ibu Putri sebetulnya. Iya, tipsnya. Tips menggapai cita-cita. Ini yang pertama, punya cita-cita yang jelas. Oke. Kalau sudah bisa ditentukan cita-cita dari sekarang, di-prepare, disiapkan, ya. Kemudian yang kedua, belajar bersungguh-sungguh. Jadi harus benar-benar pantang menyerah. Kalau udah ditentuin cita-citanya apa, tujuannya seperti apa hidup kita nantinya, kemudian kita harus belajar, jangan males-males belajar. Nah, lihat nih, guru-guru di sini aja semangat, hujan deras tetap semangat ngajarin kalian, bikin video belajar, membawa PowerPoint yang berat nih, kemudian ngangkut PAD, banyak sekali, Masya Allah. Jadi kalian jangan menyerah, guru aja semangat, kalian semua harus semangat juga. Kemudian yang terakhir nih, selalu berdoa dan bersyukur. Nah, orang-orang yang ibu tampilin tadi, kita tuh harusnya banyak-banyak bersyukur. Kenapa, Bu? Kok banyak bersyukur? Yang mereka punya keterbatasan fisik aja bisa. Masa kita yang alhamdulillahnya fisiknya bagus, masa kita nggak semangat? Alangkahlah malu kita kayak orang-orang yang tadi, nak. Ya dah, malu dah. Oke, semangat dah udah nih. Jangan loyo, semangat. Ibu Putri juga semangat ini. Kalian juga harus semangat. Oke. Oke, sepertinya masih ribut ini ya. Coba nih cek sound dulu. Ibu Putri ada begini. Kalau Ibu Putri bilang semangat, 1. Tahu kayak nonton bola? Semangat, 1. Nah, semangat, 2. Ditambah. Nah, semangat, 2. Semangat, 3. Tambah gini, semangat 3 ditambah kemudian tepuk lagi. Ya, ada. Ya-nya ngadep ke kanan dan ke kiri temannya. Kagetin teman-temannya. Oke, kita ulangin ya. Semangat, 1. Semangat, 2. Semangat, 3.
Belum huwa. Aku nih. Coba ulangi. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Masya Allah, semangat sekali. Oke, kelas inspirasi bersama alumni. Aku hebat, bisa jadi. Oke, Ibu Putri akan ngasih kalian tugas. Nah, kok tugas sih Ibu Putri? Ibu Putri ada kertas ini terbatas ya, hanya 50 aja. Ibu Putri minta siapa mau bagi nih? Siapa mau bagi nih? Siapa mau bagi? Oke, boleh. Siapa mau bagi nih? Siapa mau bagi? Oke, ini tolong bagiin ke belakang. Oke. Oke, 1 orang 1 ya, tolong dibagi ya. 1 orang 1 ya. 1 orang 1. 1 orang 1. 1 orang 1. Bisa dibagiin kertasnya. Oke, 1 orang 1 ya kertasnya. Sudah? Oke. Sudah. Siapa ini yang nggak dapat nih? Ya, oke, yang nggak dapat boleh dioper ke teman-temannya nak. Oke, sudah dapat. Kalau sudah dapat, coba dong diangkat kertasnya. Oh, masya Allah, banyak. Ya ampun, 1 orang 1 aja ya, 1 orang 1. Kemudian tulis mengapa kalian milih profesi tersebut. Misalnya, saya ingin jadi guru Bu, biar kami baca pulang jam 2. Atau kami jangan macam itu tapi nulis Bu, Ibu bercanda. Atau mau jadi polisi tidur Bu, boleh. Atau mau jadi tentara Bu, saya Bu, boleh. Ditulis namanya boleh, ditulis namanya. Karena nanti kita akan pilih random ya Ibu Memreni ya. Oke, silakan. Oke, tulis dulu apa cita-citanya. Kemudian ditulis mengapa kalian memilih profesi tersebut. Bisa ditulis. Nanti Ibu Reni pilih 1, Bu Marina pilih 1, nanti Bu Putri pilih 1. Oke. Dari Zakira dulu aja. Namanya siapa? Cita-citanya apa? Kenapa milih cita-cita tersebut? Nama Zakira cita-cita guru dan ustazah. Saya ingin menjadi guru dan ustazah karena nanti pengen membangun pondok dan juga mengajar anak-anak. Masya Allah. Oke, selanjutnya Amira. Nama Amira Salsabila. Saya ingin menjadi guru karena ingin saya masuk Universitas Indonesia. Amin. Universitas Pendidikan dan lain-lain. Jadi kalau nggak masuk Universitas yang lain. Amin. Yang terbaik. Amin. Oke, Saima. Kenapa alasannya mau jadi dokter hewan? Lah, kenapa tidak mau? Ada besar banget. Wow. Masya Allah. Tebak, kira-kira apa? Mau tebak-tebakan tapi sudah lihat. Oke, mungkin gimana nih cara megangnya? Oke, ini siapa yang mau dapat warna? Oke, ini
Yang buat untuk Zakira. Yes. Amira warna apa Amira? Ya Allah, warna pink. Dan ini Ima. Oke, kita kan tepuk, kita foto dulu kali ya Bu. Nah lagi. Siapa nih? Ibu Reni boleh gacha lagi kita. Kita inisialnya R. Oke kita, please welcome. 1, 2, 3. Iya benar. Saya dan dia juga Masya Allah, amin. Jadi apa? Oh, Masya Allah. alasan karena ingin membanggakan orang tua dan bangsa. Di mana? Kemudian jawabannya apa? Di mana? Iya, Ibu. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Lambang, Bu. Lambang bukan. SD 10 apa? Betul, SD 10 Namang. Lagi, masih ada 3 lagi. Apalagi ya Ibu Putri mau tanya?